Selamat sore. Pada saat ini kita akan belajar kembali untuk mata kuliah Pancasila dengan materi aliran etika dan karakteristiknya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang etika itu apa, ya. Tetapi sekarang kita belajar tentang aliran etika, ya. Nah, kita lihat bahwa teori atau aliran besar dari etika ini ada 3, yaitu yang pertama teori etika deontologi, yang kedua teori teleologi, kemudian ketiga teori keutamaan. Kita masuk pada teori yang pertama, yaitu etika deontologi. Nah, di sini kita melihat bahwa deonto itu artinya kewajiban dan logi itu artinya teori. Nah, secara utuh maka deontologi merupakan metode etis yang berfokus pada benar atau salah dari tindakan itu sendiri, daripada benar atau salah yang disebabkan oleh tindakan atau konsekuensi atau karakter dan kebiasaan pelaku atau moral dan etika, ya. Nah, etika deontologi ini melihat bahwa kerangka tindakan, ya, atau perilaku manusia dilihat sebagai kewajiban. Contohnya, ketika kita tidak dapat mencuri, berbohong untuk membantu orang lain, ya. Kemudian menyakiti orang lain melalui tindakan atau pidato, biasanya ada sindiran-sindiran halus, ya. Karena dalam teori deontologis kewajiban ini tidak dapat dinegosiasikan, karena ini adalah satu keharusan, ya. Kemudian apa sih ukuran kebaikan dalam etika deontologi, ya? Ukuran kebaikan ini adalah kewajiban, kemauan, ya, kemauan yang pastinya yang baik, ya, kerja keras dan otonomi yang bebas, ya. Setiap tindakan dikatakan baik apabila dilaksanakan karena didasari oleh kewajiban moral demi kewajiban moral tersebut, ya. Itu yang dilihat dari etika deontologi. Nah, tindakan itu baik bila didasari oleh kemauan baik dan kerja keras, bahkan sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, dan tindakan yang baik adalah didasarkan atas otonomi bebasnya, tanpa ada paksaan dari luar, ya, atau pengaruh luar, ya. Kemudian yang kedua adalah teori teleologi, ya. Etika teleologi itu berasal dari kata Yunani telos dan logos. Telos artinya akhir, tujuan, maksud, ya. Sedangkan logos adalah perkataan. Nah, etika ini dikemukakan oleh seorang ahli, ya, filsuf Jerman pada abad yang ke-18 yang bernama Christian Wolff, ya. Nah, penggolongan teleologi ini ada 3, yaitu hedonisme, eudaimonisme, dan utilitarisme, ya. Etika teleologi ini diartikan sebagai etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan, ya, yang hendak dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. Contohnya, ya, seorang anak mencuri uang untuk membiayai berobat ibu yang sedang sakit. Jadi ibunya sakit, ya, anak ini mencuri uang. Nah, tindakan ini baik secara moral kemanusiaan, ya. Tetapi
secara hukum, jadi aspek yang lain ya, aspek hukumnya, tindakan ini melanggar hukum. Nah, kemudian contoh yang kedua, kewajiban membayar pajak dan hutang ya yang biasanya sulit dipenuhi karena kehilangan seluruh harta benda. Nah, dalam keadaan demikian, maka etika teleologi perlu dipertimbangkan, yaitu demi akibat baik, beberapa kewajiban mendapat toleransi tidak dipenuhi, ya. Itu contohnya. Nah, teori etika ini ya, teori teleologi menurut Kabartens ya, untuk teori ini maka dia membagi menjadi 3 ya. Pertama, konsekuensi tentang perbuatan moral menentukan manfaat dan ketepatan perbuatan tersebut. Kedua, sebuah etika di mana manfaat moral dari sebuah tindakan dinilai dalam pengertian sejauh mana tindakan tersebut mencapai tujuan atau sasarannya, ya. Kemudian ketiga, teori ini ya, menurut Bertens ya, menyatakan bahwa sebuah etika yang di dalamnya kebenaran atau kesalahan sesuatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang sesuai dengan keinginan dan baik, ya. Nah, teori yang ketiga yaitu etika keutamaan ya. Aliran yang ketiga dalam etika ini adalah keutamaan. Nah, teori etika dalam keutamaan ini berpendapat bahwa filsafat moral tidak pertama-tama atau serta-merta berurusan dengan benar atau salahnya tindakan manusia menurut norma-norma atau prinsip-prinsip moral tertentu, melainkan dengan baik buruk kelakuan atau watak manusia. Nah, etika keutamaan juga memiliki hubungan dengan etika kewajiban, ya, di mana etika keutamaan lebih menekankan pada ethics of being, sedangkan etika kewajiban menekankan pada ethics of doing, ya. Nah, ini unsur-unsur etika keutamanya, yaitu yang pertama, unsur kemurahan hati. Kemudian, unsur stabilitas. Ketiga, kehendak baik. Dan terakhir adalah relevan. Nah, ini unsur-unsur etika keutamaannya. Nah, misalnya, keutamaan seorang adalah keadilan. Maka seseorang akan berlaku adil sesuai dengan haknya dalam segala kondisi, ya. Kemudian contoh yang lain yaitu seorang pebisnis ataupun entrepreneurship haruslah seorang yang jujur, ulet agar bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain sebagai bentuk menuju hidup yang lebih baik, ya. Jadi seseorang yang baik adalah orang yang memiliki keutamaan atau kebijakan dan dia melaksanakan keutamaan itu dengan baik. Keutamaan ini bukan dibatasi hanya untuk dimiliki individu saja, tetapi juga oleh kelompok masyarakat, lembaga, termasuk negara, ya. Demikian materi kita hari ini. Apa ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa? Kalau tidak ada pertanyaan, maka materi kita ya tentang aliran etika dan karakteristiknya sudah selesai dan kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu pada minggu depan pada materi yang berbeda. Terima kasih, selamat sore.